Pernah dengar El Nino? El Nino merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Fenomena alam ini bisa mempengaruhi pola iklim global, termasuk suhu udara dan juga pola cuaca. Dampaknya berupa rendahnya curah hujan. Hal ini bisa sampai ke Indonesia. Ancaman El Nino diprediksi akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2023. Bagaimana dampaknya terhadap ketersediaan air hingga produktivitas dan ketahanan pangan di Indonesia? Kita bahas. Nah, jika tidak diantisipasi dengan baik, dikhawatirkan akan ada potensi kebakaran hutan dan lahan, suhu yang panas, kekeringan, hingga krisis pangan. El Nino yang terjadi pada tahun 1982 hingga 1983 dan yang terjadi di tahun 1997 hingga 1998 merupakan yang paling intens pada abad ke-20. Bahkan nih, ketika terjadi di tahun 1997 hingga 1998, fenomena alam ini menyebabkan ketidakstabilan kondisi di dunia, termasuk kekeringan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Lalu bagaimana antisipasi pemerintah? Sejak Maret 2023 lalu, Presiden Jokowi telah memutuskan impor beras melalui penugasan ke Perum Bulog. Langkah ini untuk mengamankan stok pangan nasional, termasuk cadangan beras pemerintah. Tapi potensi kenaikan harga pangan tetap ada. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai El Nino dapat menaikkan harga pangan serta mengancam jumlah pasokan. Jika jumlah pasokan menurun, bukan tidak mungkin harga pangan akan naik. Kepala Badan Pangan Nasional menegaskan El Nino memang akan mempengaruhi cadangan pangan. Karena itu pemerintah diharapkan bekerja sama dengan Bulog dan juga ID Food untuk memastikan stok terus terjaga. Satu lagi, meski cadangan terdampak, namun bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting dan juga keluarga penerima manfaat tidak boleh terputus. Para petani didorong untuk ikut program asuransi usaha tani padi atau AUTP. Kemudian mendorong penggunaan pompa air di wilayah-wilayah rentan kekeringan dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada. Tadi masalah pangan, ada pula masalah kekeringan. Betul, dampak El Nino terhadap pertanian nasional akan sangat besar jika tidak ditangani dengan baik. Menteri Pertanian mengatakan bahwa kekeringan bisa menghambat pertumbuhan tanaman dan juga mengurangi hasil panen yang bisa berujung pada gagal panen. Karena itu Kementerian Pertanian memperkuat peran 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, dan Lampung dalam menjaga ketahanan pangan. Mengingat 6 provinsi tersebut selama ini telah berperan sebagai sentra produksi pangan nasional. Lalu menurut BMKG, meskipun Indonesia memasuki musim kemarau kering, namun karena wilayah Indonesia dipengaruhi oleh 2 samudra dan juga memiliki topografi pegunungan di Katulistiwa, maka tetap ada kemungkinan jika satu wilayah mengalami kekeringan, wilayah yang lainnya bisa mengalami banjir atau bencana hidrometeorologi. Artinya, tidak semua wilayah akan serempak mengalami kekeringan. Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan alat mesin pertanian seperti traktor roda 4 sebanyak 800 unit, traktor roda 2 sebanyak 4.745 unit, dan pompa air sebanyak 1.900 unit untuk wilayah di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan memaksimalkan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dapat meningkatkan efisiensi aliran irigasi hingga ke lahan sawah. Ditambah kegiatan irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, pembangunan embung, hingga parit. Ini bertujuan sebagai suplasi air hingga lahan. Pemerintah juga akan melakukan identifikasi dan mapping lokasi terdampak kekeringan. Lalu ada dampaknya ke inflasi nggak? Menurut ekonom Radika Rao, dampak El Nino tidak akan besar sebab selama 9 bulan terakhir dampak fenomena El Nino tidak terlalu signifikan terhadap kondisi inflasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi fenomena El Nino, salah satunya dengan impor beras. Lalu apa nih yang bisa warga lakukan?
Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau agar warga terus menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, dan beradaptasi terhadap pola tanam. Satu lagi yang penting, terus memonitor perkembangan informasi terkait cuaca dan iklim yang sangat dinamis ini. Sekaligus pembukaan dimulainya panen raya padi Kosi Hikari. Kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang Magister Pertanian, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana. Tertinggi 250, ada lebih 10, ada lebih 20 gitu. Itu yang kita tanam. Itu dicontohkan di sini. Kemudian yang sebelah sini kumpulan dari sisa yang dipilih yang di Parikesit ini. Kalau ini Pandu Dewanata. Ini 1 hektar kurang sedikit. Itu 99 kali 100. Beberapa hari yang lalu sudah kita culik sebagian. Nah, ini kalau bahasanya orang Jawa, mengambil nasi yang dicicipi itu diculik dulu. Gitu. Artinya dipaksa ambil. Gitu. Kita ambil 100 meter. Nah, menjadi kering giling 50 berapa malam ditimbang? 54 tip 55 kg. Awal kita ambil 71,25, kemudian setelah dibersihkan dan dikeringkan layak giling, kering 14 kadar air, itu menjadi 55 berapa persen itu. Maknanya kalau tidak ada perubahan di lapangan, ini kering giling 55 ton. 5,5 ton. Itu teorinya begitu. Tapi biasanya ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi, maka ada errornya itu. Errornya berapa persen? 5%. Nah, maka kita ambil ya 5 lah. 5 ton. Kita ambil 50 kilo. Jadi kurang lebih 5 ton. Gitu. Saudara-saudara, memang tidak banyak 5 ton. Namun ini Kosi Hikari. 5 ton
gabah kering giling, ini sudah diayomi itu dicoba, diteliti, tidak kurang dari 0,56 hasil beras putihnya. Kalau hasil beras brownnya itu 0,72. Jadi 1 kintal brown keluar 72 kilo. Kalau putih keluar 56 kilo. Dan harga pasti beda. Pasaran dunia ekspor import itu 1 kilogram koshihikari sama dengan 1 dolar US. Katakan 15. Tentunya kalau di Indonesia mengimport daripada Jepang, kemudian dijual sampai ke tempat jualan di supermarket kah atau di mana, itu sudah tidak kurang daripada 3 dolar kali 15.000. Itu paling murah, 45. Sekarang karena kita produsen, nah coba kita hitung 1,5 dolar kali 5.000 kali 15.000 22.500 kali 5.000 112.500.000 kali 0,56 63 juta. 63 juta. Coba kita bandingkan dengan hasil yang sama, mendapat hasil sama katakan 5 ton, kemudian dijadikan beras menjadi 0,56 kali 12.000. Berapa itu? 33.600.000. Berapa selisih? 30 juta. Nah, itu selisihnya. Kalau kita nanam koshihikari. Apa istimewanya koshihikari? Koshihikari adalah beras standar internasional. Dimakan oleh orang-orang yang suka makannya. Tentunya nggak suka ya nggak makan lah, walaupun standar internasional. Kenapa nggak sukanya? Umpamanya harganya 3 dolar, cari yang 1 dolar, kalau bisa yang 75 sen dolar. Gitu. Nah, tapi ini nanti khalayak yang akan mengonsumsi ini lebih daripada pasokan. Maka kalau kita melepas daripada koshihikari beras 1,5 dolar, andainya mau dijual lagi, itu masih punya kesempatan. Katakan ambil 1,75, berapa itu? 1,75 kali 15.000. Dikurangi 22.500. 3.750. Dibagi 22.500. Kali 100. 16,6%. Nah, itu margin bagi yang mau mengedarkan. 16,6% daripada harga beras luar biasa. Karena beras itu zaman saya menjadi pedagang beras, mendapat 1,5% itu sudah bagus. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, itu tadi 16,6. Kalau kita melempar ke pasar itu 1 ton, ya sudah, tinggal kali 16, sekian. Nah, nanti pemasarannya ya tidak usah ditawar-tawarkan, hanya menyuruh membeli gitu saja. Ya sudah, ini cerita koshihikari. Dan menurut dokter kita, karena set dan seterus, itu mengatakan beras terbaik untuk kesehatan. Dan saudara-saudara, rasanya sudah mencoba belum? Nah, ini nanti yang ikut tanda tangan, kemudian diundang untuk selamatan.
selamatannya adalah makan beras kosihi kari. Dan tidak usah lauk pauk. Boleh membuat semur kulon atau semur Betawi. Nah, jangan kambing. Kalau semur itu nggak enak kambing. Kalau ada, daging kerbau kalau ada. Kalau nggak ada sapi lah terpaksa. Kalau nggak semur Betawi, semur kulon. Nah, itu sama kulon dengan Betawi itu. Jadi nggak usah pakai lauk pauk, itu saja. Kalau terpaksa deng-deng lah. Iya. Tidak kepok. Nah, kalau dimakan itu seperti itu, kata dokter menyehatkan. Terus kita tanya pada khalayak awam, ya pasti sehat lah katanya. Mengapa? Kejokna katanya. Kata orang Kulon, kejokna kosihi kari, laukna panggang. Waduh, atau malah ayak deh, pang sehat nak. Saudara-saudara, itu riwayatnya. Riwayat tanam pertama itu 1000 butirnya GKG 26 gram. Nah, riwayat kedua ini kemarin sudah ditimbang, diteliti 27 per 1000 GKG. Iya GKG. Maknanya ada peningkatan dari 26 ke 27, 1 gram. Saudara-saudara, meningkatkan bobot padi itu bukan seperti meningkatkan sapi. Kalau sapi dikasih makanan dia naik, padi tidak. Dia melihat lingkungannya. Fa ahyayna bihi baldatan maitan. Mula-mulanya kehidupannya belum hidup. Baru melihat kanan kiri, oh ini kurang, makanan saya kurang. Nah, ditambah maka 1 gram. Ini nanti akan kita coba lagi. Karena sudah 27. Tatkala 26, jumlah bulir rata-rata 250. Yang terbaik, yang tertinggi. Sekarang rata-rata 300. Meningkat 50. Andainya 300, yang tertinggi 346. Andainya itu kita kembangkan dan bisa mencapai rata gade, itulah yang nanti nggarap. Ya, itu terjemahkan sendiri. Saudara-saudara, nah itu kekuatan daripada emas padi ini. Nah, sudah dekat pukul 9. Bagaimana nanti kita memulai ini? Mulai kita dari belahan barat. Ini ada 4 petak. Nah, 1 orang jangan terlalu hawek. Paling lebar 2 meter. Jadi lebar sedepak lah. Maju ke depan, lurus. Ini hanya 4 atau berapa, Tep? 4. Lurus dari utara ke selatan. Tep. Baris 2 meter, 2 meter. Selesai itu sampai di sini ya rampung. Ya sudah. Dan nanti jangan ada bahasa ngopi heula, nggak ada sudah. Jadi puasa ini, Ramadan ini mengefisienkan dan mengefektifkan kerja. Sudah. Sebelum dipotong, dites kadar air. Bawa ujung barat, dites. Tengah, satu-satu lah. Petak barat 1, dites, petak 2 tes, 3 tes, 4 tes. Ngetesnya sebelah sini nanti. Jadi, bisa dimulai seperti itu. Jadi ada berapa, berhitung dulu, terus ambil 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Mulai. Nanti, doanya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu biasanya orang menghantar jenazah ke liang lahat kan. Kalau ini karena membunuh kan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Aku tidak membunuhmu sayang. Tapi
kami angkat kamu ke derajat yang lebih tinggi. Maka wa ala millati Rasulillah, junjungan Kanjeng Nabi kita mengajari semua ini lakukan. Jadi nanti berasnya itu ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bukan millatillah, millati Rasulillah. Nah, itu caranya. Ngetesnya 4, 1, 2, 3, 4. Ini saja supaya kita mulai pas pada pukul 9 kurang 4 menit ini. Kita sudahi. Hadza wallahu yar'ana wa yakhwaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.